Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RBBI, Ruang Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks persuasi kelas 8. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, jenis-jenis teks persuasi, dan struktur teks persuasi. Baik, langsung saja yuk kita mulai. Pengertian teks persuasi. Persuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau bujukan halus. Yang kedua, karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Nah, berarti teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Pengertian ini berkaitan dengan pengertian persuasi dalam KBBI yang pertama. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan unsur-unsur teks persuasi yang mencakup argumentasi, fakta, dan ajakan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui tujuan dari teks persuasi yaitu membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, mengandung bujukan, ajakan, atau imbauan yang diajukan kepada pembaca. Bujukan, ajakan, atau imbauan yang dimaksud bergantung dari topik atau isu yang diangkat. Hal itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, mengandung kalimat yang berisi alasan yang disertai dengan data maupun fakta. Data atau fakta yang dicantumkan digunakan untuk menambah keyakinan pembaca terhadap hal yang disampaikan penulis supaya lebih meyakinkan. Yang ketiga, memiliki kata-kata ajakan baik tersurat maupun tersirat. Ajakan tersurat bertujuan untuk mengajak, contohnya kata ayo, mari, dan lain-lain. Sedangkan ajakan tersirat bentuknya berupa saran atau wujudnya tidak langsung. Nah, ciri-ciri teks persuasi yang lain yaitu sasaran proses berpikir teks berorientasi kepada pembacanya, bukan kepada penulisnya sendiri, seperti dalam teks argumentasi. Selanjutnya, ide pokoknya biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang karena teks selalu menjurus pada hal yang spesifik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Persuasi ini digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan dalam bidang pendidikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Tujuannya tentu berkaitan dengan hal-hal pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Persuasi ini digunakan dalam bidang usaha, digunakan untuk memperkenalkan produk barang atau jasa tertentu. Yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi ini digunakan dalam kegiatan kampanye. Tujuannya agar pembaca atau pendengar menuruti ajakan yang disampaikan dalam kampanye. Baik, selanjutnya yaitu struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Dalam struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teks persuasi. Yang kedua, rangkaian argumen. Berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Hal ini berisi sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan sebagai inti dari teks persuasi berupa dorongan kepada pembaca atau pendengarnya yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Yang keempat, penegasan kembali. Struktur ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lain. Nah, baik, itu tadi pembahasan materi tentang teks persuasi. Tapi itu tadi baru bagian 1 ya. Untuk bagian 2 akan dibahas dalam video berikutnya agar tidak terlalu panjang dan membosankan. Oh iya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, klik suka jika kalian suka, atau klik tidak suka jika kalian tidak menyukai video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan pada teman-teman kalian ya.
Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.